Pesawat Merpati Nusantara Airlines mengalami kecelakaan di kawasan pegunungan Tihengo, Kecamatan Atinggola, Gorontalo. Ajaibnya, seluruh penumpang serta kru yang bertugas selamat dari insiden mengerikan itu. Peristiwa yang terjadi pada 30 Januari 1991 ini sangat membekas dalam ingatan Erwin Gyasi. Ia merupakan salah satu korban selamat dalam kecelakaan itu. Rabu 30 Januari 1991, pesawat Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan MZ7970 memiliki jadwal terbang dari Manado ke Gorontalo. Cuaca kota Manado saat itu sangat mendukung untuk penerbangan. Tak ada tanda-tanda cuaca akan memburuk. Pada pukul 2 siang, 18 orang penumpang Merpati sudah dipersilahkan untuk menaiki pesawat. 20 menit kemudian, pesawat lepas landas dari Bandar Udara Samratulangi, Manado. Selama proses lepas landas tak ada kendala berarti yang dirasakan oleh kru maupun penumpang pesawat. Ketika itu ada 3 orang kru yang bertugas, yakni Yus Pagau sebagai pilot, Andi Pulgandi sebagai kopilot, dan Petrus Untung Abadi sebagai teknisi. Pesawat diperkirakan sampai di Bandara Jalaluddin Gorontalo dalam waktu 55 menit. Begitu pesawat mengudara, para penumpang mendapat jatah konsumsi. Mereka diberikan sepotong roti dan sebotol air mineral. Setelah 30 menit pesawat mengudara, pilot mengabarkan pesawat akan mendarat pada pukul 3:12 menit atau 3 menit lebih cepat dari yang diperkirakan. Tak lama setelah itu, pilot melakukan komunikasi dengan menara bandara untuk meminta izin menurunkan ketinggian ke 8.000 kaki. Komunikasi itu merupakan kontak terakhir pesawat dengan menara bandara. Setelah itu pesawat dinyatakan hilang kontak. Di dalam pesawat, keadaan mulai berubah. Pesawat yang tadi terbang dengan mulus mulai tidak stabil. Erwin Gyasi, salah satu korban selamat dalam peristiwa itu, menceritakan pengalaman yang mencekam ia rasakan. Menurut penuturan Erwin, pesawat ketika itu mulai mengalami banyak guncangan. Saking seringnya guncangan yang terjadi, pilot memerintahkan kepada seluruh penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman. Para penumpang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja guncangan kembali terjadi. Kali ini pesawat berguncang begitu hebat. Bahkan saking kencangnya guncangan itu sampai membuat sabuk pengaman salah satu penumpang terlepas. Para penumpang kemudian mendengar suara hantaman yang begitu kencang. Mereka masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah kebingungan yang melanda penumpang, mesin pesawat tiba-tiba mati. Pesawat tidak lagi bergerak. Dari jendela penumpang melihat kabut yang begitu tebal. Pilot kemudian mengumumkan kepada seluruh penumpang bahwa pesawat yang mereka tumpangi baru saja mengalami kecelakaan. Seluruh penumpang seketika panik. Pesawat yang mereka tumpangi sudah tersangkut di atas pohon di tengah hutan. Erwin mengisahkan, saat itu tak ada yang bisa mereka lakukan selain memeriksa apakah ada yang terluka atau tidak. Beruntung para penumpang dan kru tak ada yang terluka parah. Para penumpang kemudian kembali duduk di tempat masing-masing. Suasana kabin saat itu begitu hening. Tak ada satupun di antara mereka yang berani bergerak keluar kabin, apalagi ketika itu terjadi perubahan cuaca yang begitu drastis. Hujan turun dengan begitu deras. Oksigen di dalam kabin mulai menipis. Para penumpang menempelkan hidung mereka di jendela. Di sana ada sedikit udara dari luar yang masuk. Dari situlah para penumpang mencoba bernapas. Ketika udara semakin menipis, tak ada lagi pilihan lain selain keluar dari kabin. Para penumpang dan kru pesawat keluar dari pintu depan. Dari sana mereka turun melalui ranting pohon yang menancap di pesawat. Ketika malam tiba, mereka kembali masuk ke dalam kabin pesawat. Rutinitas itu terus mereka lakukan selama 6 hari. Mereka bertahan selama 6 hari tanpa persediaan makanan. Roti dan air mineral yang diberikan saat penerbangan hanya cukup untuk sekali makan. Mereka semua bertahan hidup hanya dengan air rotan yang mereka temukan di hutan. Berkali-kali pesawat tim SAR terbang di atas mereka. Namun karena kabut tebal yang menyelimuti area tersebut, tim SAR kesulitan untuk menemukan lokasi jatuhnya pesawat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara Paul Sumampau turut menjadi korban dalam kecelakaan ini. Beruntung ketika itu dia membawa handi talki.
Selama 6 hari ia terus berusaha untuk berkomunikasi dengan sembarang frekuensi. Namun usahanya masih belum berhasil. Komunikasi ketika itu sempat tersambung dengan sinar karya Batuda. Mereka sempat mengabarkan bahwa seluruh penumpang dan awak selamat dalam kecelakaan. Namun setelah itu komunikasi kembali hilang. Erwin yang memang biasa menggunakan HT untuk berkomunikasi mencoba untuk membantu. Ia mencoba menyambungkan HT ke frekuensi 500. Usaha yang dilakukan Erwin membuahkan hasil. HT berhasil tersambung ke seorang pemilik toko di dekat pasar Atinggola. Erwin kebetulan mengenal pemilik toko tersebut. Erwin kemudian tersambung dengan tim SAR. Pilot pesawat mengambil peta dan menyebutkan lintang koordinat tempat mereka terjatuh. Tim SAR kemudian langsung bergerak ke titik yang disebutkan oleh pilot. Lokasi jatuhnya pesawat pun berhasil ditemukan. Semua korban dievakuasi secara bergantian menggunakan helikopter TNI AU dan Polri. Salah satu korban bernama Tommy Sako meninggal sebelum sempat dievakuasi. Ia meninggal karena asma. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!